Media pers di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Segala bentuk aktivitas jurnalisme, baik yang menggunakan media cetak, media penyiaran, dan media baru, dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, beberapa fakta yang terjadi di wilayah hukum dalam menanggapi berbagai persoalan terkait pers di media online. Simak kupas tuntas mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Hukum Undang-Undang Pers pada generasi milenial di era digital. Halo teman-teman, kami dari Universitas Emputan Tular Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dari mata kuliah Hukum dan Media Pers, dari dosen pengampu kami, Ibu Serepina Tirmaida, SOS MPD MIKOM, ingin membahas tentang hukum pers dalam media digital masa kini. Nah teman-teman, kami ingin membahas beberapa isu hukum pers dalam media digital masa kini. Karena banyak banget nih sekarang pembahasan yang udah kami rundingkan tentang hukum undang-undang pers pada generasi milenial di media digital. Nah, menurut Jusika nih, apa sih poin-poin penting yang kita lagi bahas dalam hukum pers ini? Nah, yang saya ketahui ya, fungsi hukum pers memiliki suatu kebebasan bermedia karena fungsi maksimal pers yang dijabarkan mengenai kemerdekaan pers. Dan kebebasan pers dalam bermedia informasi secara digital karena secara legal formal. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum untuk kehidupan pers di Indonesia dianggap sebagai undang-undang yang cukup relevan karena tidak hanya memuat spirit kebebasan pers, namun juga memuat ketentuan terkait kewajiban pers kepada khalayak luas. Hal ini menjadi perubahan karena banyak sekali media pers yang menjadi ancaman suatu petinggi dalam memberikan informasi. Nah, menurut kamu nih Fit, poin-poin apa aja sih yang kamu ketahui menurut hukum pers dalam media digital masa kini? Hubungan media dengan kepublikan. Hal ini kondisi sistem media membuat aktivitas jurnalistik mengalami perubahan. Dalam memiliki kebebasan pers dalam media secara digital karena secara legal informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang terjadi dasar hukum untuk kehidupan pers di Indonesia. Nah, kalau menurut Syarul nih, kalau menurut kamu yang kamu ketahui poin-poin yang kita udah sampaikan, kita jabarkan, kamu ada tambahan nggak? Ada sih, itu tentang persoalan hukum pers di era digital ini kan, yang menjadi suatu fenomena di mana banyak sekali media pers yang berkaitan dengan pers Indonesia, khususnya media online, berada pada wilayah pidana daripada perdata. Setidaknya hal ini teridentifikasi pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh jurnalis maupun perusahaan pers berdasarkan data dari berbagai lembaga. Sementara itu, berkaitan dengan persoalan pidana yang dilakukan oleh pers, Undang-Undang Pers hanya memiliki pasal 18 yang mengatur mengenai hal ini. Oh iya teman-teman, di masa kini pemanfaatan algoritma digital membuat karya jurnalistik yang semakin banyak diakses, disukai, dan dikomentari menjadi semakin tinggi volume sebarannya. Dengan meningkatnya engagement dari suatu karya jurnalistik, media daring dapat memperoleh lebih banyak keuntungan termasuk melalui tarif internet dan pemanfaatan iklan digital atau yang dikenal dengan AdSense. Nah, kondisi yang barusan saya sampaikan tadi, menurut teman-teman menimbulkan kerugian nggak sih bagi jurnalis dan perusahaan media? Kalau menurut saya sih nggak memberikan kerugian sama sekali sih, karena kan jurnalis atau media pers saat mencari berita nih, sampai menerbitkan suatu berita di media daring, dia mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, makasih ya atas jawabannya Syarul. Tapi sesuai data
Terkait dengan kondisi tadi, berdasarkan data yang ada, terdapat sejumlah media pers cetak tidak mampu bersaing dengan media pers daring. Jadi pada saat seseorang mencari berita dilakukan pencarian menggunakan platform digital, ia dapat menemukan puluhan bahkan ratusan karya jurnalistik pada media massa daring. Namun, yang akan memperoleh keuntungan ekonomi atau AdSense adalah penyedia platform digital itu sendiri dan bukan jurnalis atau industri pers yang sesungguhnya memiliki hak moral dan ekonomi dari karya yang dihasilkan. Oke, ternyata banyak banget ya teman-teman kesimpulan bahkan hal-hal yang perlu kita bahas dalam dunia pers ini gitu. Jadi perlu saya simpulkan bahwa kondisi ini tuh kita mempengaruhi dalam pemanfaatan algoritma di dunia pers. Bahkan banyak banget diakses mulai dari media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Bahkan TikTok ya, Bahkan TikTok, benar sekali. Nah, kondisi ini tuh kita butuh banget era digital di dalam anak muda nih sekarang teman-teman. Bahkan sejumlah media pers cetak ini bisa dibilang tidak mampu bersaing gitu kan. Tetapi media digital ini sangat luas banget nih teman-teman. Wah, nggak terasa ya kita sudah di penghujung pembahasan. Kami dari kelompok 1 ingin undur diri, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat diskusi kita hari ini. Kami dari kelompok 1, terima kasih.